Halo Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Anda sehat di sana? Yes, kita akan mempelajari tentang coaching yang diselenggarakan oleh masyarakat coach Indonesia. Saya Arta Petosinamo, panggil saja Arta, akan menjadi fasilitator Anda untuk sesi ketiga ini. Topik kita pada sesi ini adalah proses dasar coaching. Proses dasar coaching. Nah, mengapa ini penting? Tujuan daripada topik ini adalah menolong kita memahami bahwa ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Dan dengan kita paham bahwa ada langkah-langkah yang harus dilakukan, maka kita akan nantinya mampu melakukan coaching. Nah, ada 3 hal yang kita akan pelajari di sesi ini. Pertama, mengulang kembali apa itu coaching. Kedua adalah proses dasar coaching, sekaligus membahas yang ketiga, mengapa itu penting. Oke? Siap untuk belajar? Ya, oke. Coba tunjukkan buku catatannya. Yes, catatannya. Bagus. Ya, tapi juga coba disimak apa yang akan saya katakan. Perhatikan kata-kata intinya dan tuliskanlah di buku catatan Anda. Perhatikan juga slide yang akan saya tunjukkan, slide sederhana saja. Menolong kita untuk paham. Oke, siap untuk belajar? Coba tuliskan di kolom chat bagaimana perasaan Anda dalam hari ini menuju pelajaran sesi ini. Bagus, terima kasih Rini. Yes, tenang. Bagus. Kemudian bahagia. Waduh, senangnya saya sebagai fasilitator Anda bersemangat untuk belajar sesi ini. Sekarang kita masuk ke bagian pertama. Yang pertama tadi, apa itu coaching? Saya yakin Anda pasti sudah tahu. Ada yang mau mencoba? Apa itu coaching? Yes? Oh iya, ada Hotman di sana. Sudah raise hand. Ya, Hotman, coba kemukakan. Betul. Ya, terima kasih. Percakapan intensif. Apa yang dibicarakan? Tujuan, langkah-langkah, dan sumber daya. 3 kata ini masih ingat kalau kita singkatkan apa itu? Coba ketik di kolom chat. Ya. Oh yes. Ya. Ani mengatakan tulada. Bagus, terima kasih Ani. Yes, ya betul. Tulada, biar gampang. Apa itu coaching? Coaching adalah percakapan tentang tuladan. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Proses dasar coaching. Apa itu ya? Proses dasar coaching. Proses dasar coaching adalah langkah-langkah urutan yang perlu kita tahu. Bukan hanya tahu, tapi kita perlu mampu melakukannya supaya tujuan itu nanti bisa tercapai. Jadi ada 3 langkah-langkahnya. Ada 3 ya. Oke, yang pertama adalah langkah mendukung. Kedua, mendengar. Dan yang ketiga, bertanya. Ada 3 hal proses dasar coaching. Kita bahas ya satu persatu. Gimana? Siap untuk belajarnya? Iya. Oke. Kita masuk kepada proses yang pertama, mendukung. Apa itu mendukung? Seorang coach harus mempersiapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya untuk akhirnya pantas
menjadi coach. Jadi kita harus tahu, kita harus mampu, dan kita harus bersikap yang benar untuk menghadapi coach. Tapi pada saat yang sama, mendukung ini adalah mempersiapkan coach untuk tahu apa yang akan dibicarakan. Dia harus perlu tahu mengapa itu penting. Dia perlu kita persiapkan apa saja peran-perannya, berapa lama waktunya nanti. Dan yang penting adalah coach merasa didukung. Nah, jadi mendukung ini sangat penting. Coach merasa didukung. Barangkali ada yang memberikan pendapat tentang mengapa coaching itu penting? Yes? Ya, ada Rini di sana. Coba Rini, kemukakan pendapatnya. Mari. Yes, betul. Andi, ada di sana. Apa pendapatnya? Bagus. Ya, betul, kata Rini sama Andi. Bahwa mendukung itu sangat penting supaya kita sebagai coach dan klien sama-sama merasa nyaman, merasa aman, dan nanti bisa terbuka. Kalau coach merasa dia dihargai, dia merasa diapresiasi, maka dia pasti 1 jam ke depan akan lancar percakapan kita. Jadi itu sangat human sekali ya. Kita merasa didukung. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah mendengar. Nah, mendengar adalah proses yang harus dilakukan oleh coach supaya dia bisa memahami, dia bisa mengerti apa maksud coach. Jadi segala daya, upaya, dan usaha untuk mendapatkan informasi dari coach itulah kemampuan mendengarkan. Ada yang mau kasih pendapat? Mengapa mendengarkan itu penting? Yes? Ada yang raise hand? Oh iya, ada Tini di sana. Yes Tini, coba kemukakan. Ya, betul sekali. Mendengarkan itu, apa tadi Tini? Yes, betul, sangat betul. Nah, sekarang coba kita cek, kalau orang tidak mendengarkan, tidak konsentrasi, atau kalau coach pikirannya kemana-mana, mungkinkah dia memahami apa kata coach? Sangat tidak mungkin. Jadi kita perlu mendengarkan dengan diam, tapi aktif. Diam tapi aktif. Lalu kita menerima informasi itu, kita pikirkan, kita olah. Nanti kata-kata yang keluar dari coach itulah yang kita pakai sebagai alat untuk bertanya atau memperjelas apa maksud dari coach. Jadi diam dengan aktif mendengarkan dan kita menerima informasi. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu bertanya. Bertanya adalah menggunakan kalimat tanya untuk menggali informasi, mempertanyakan sesuatu, memahami lebih lanjut. Jadi daya, upaya, gaya yang membuat coach
akhirnya memberikan respons, memberikan jawaban karena kita menggunakan kalimat tanya. Oke. Ada yang raise hand saya lihat di sana. Ya, Neneng barangkali punya pertanyaan. Terima kasih Neneng, Anda aktif sekali. Yes, mari Neneng, apa pertanyaannya? Yes, wow, bagus pertanyaannya. Anda rupanya menyimak sekali. Pertanyaannya cerdas sekali. Ya, itu yang akan kita bahas juga di sesi ini. Jadi, bertanya itu atau dengan coach bertanya kepada coach, maka yang terjadi adalah ada proses penemuan diri. Akhirnya dia makin sadar akan siapa dirinya. Dia akan menemukan apa saja potensi yang ada pada dirinya. Dia akan juga berusaha untuk mengaktualisasikan potensinya. Bahkan bisa membangun tanggung jawabnya yang lebih besar. Dan pada akhirnya dengan kita bertanya pertanyaan-pertanyaan cerdas, dia akan mencoba yang terbaik untuk mengaktualisasikan apa yang dia sudah katakan di awal pada rumusan tujuannya, langkah-langkahnya, dan sumber daya yang dia punya. Dia akan tertantang, dia akan termotivasi kalau kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas. Apa itu cerdas? Adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendukung peserta tapi juga menantang, mendukung, menantang. Itulah pertanyaan-pertanyaan atau statement-statement yang kita katakan pada bagian yang terakhir ini. Oke, kita sudah membahas proses dasar coaching. Apa tadi? Coba diketik di kolom chatting. Ada 3 tadi. Apa prosesnya? Yes, yang pertama apa? Bagus. Ada proses. Yang kedua apa? Mendengar. Dan yang ketiga bertanya. Oke. Barangkali masih ada yang mau bertanya seputar 3 hal ini. Raise your hand please. Ya, ada di sana. Baik. Tini, silakan. Keren. Memang Tini ini adalah seorang pembelajar dan semangat sekali. Pertanyaan itu selalu cerdas. Ya. Oke. Terima kasih. Sampailah kita di bagian akhir daripada sesi ini. Kita sudah membahas tentang proses dasar coaching, mendukung, mendengar, dan bertanya. Kalau yang ketiga hal ini kita mampu melakukan sebagai coach, yakinlah pasti peserta atau coach atau klien kita akan terbuka, akan merasa nyaman, akan merasa aman untuk mengemukakan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang akan dia lakukan. Nah, kemampuan untuk mendukung, mendengarkan, dan bertanya, inilah yang merupakan keterampilan utama seorang coach. Kalau itu kita miliki, maka proses dasar coaching akan berjalan dengan baik. Gimana caranya untuk kita bisa memiliki 3 hal ini? Yes? Ya, betul. Agus, terima kasih Agus. Kita harus banyak berlatih. Berlatih dan berlatih. Bagaimana mendukung? Latihlah. Bagaimana mendengarkan? Latihlah. Dan bagaimana bertanya? Latihlah. Dengan demikian kita akhiri sesi kita. Sesi proses dasar coaching. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih untuk partisipasi Anda.